Resiko adalah suatu keadaan yang mengandung ketidakpastian dan unsur bahaya yang dapat menimbulkan akibat atau konsekuensi, seperti kerugian atau bahaya, dari tindakan yang sedang berlangsung maupun yang akan datang. Resiko sering dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Resiko adalah suatu kejadian atau kondisi yang tidak pasti. Dikutip dari catatan kecil Peter Reed dengan judul Risks, terdapat 5 tujuan atau dampak dari resiko dan jika terjadi, akan berdampak pada setidaknya satu tujuan yang ada. Singkatnya, yaitu resiko sering diukur dalam menggabungkan seberapa mungkin sesuatu terjadi dengan seberapa besar dampaknya. Lalu ada juga resiko dilihat sebagai kemungkinan terjadinya hal-hal buruk yang bisa diukur, maka dapat dikurangi dengan tindakan sebuah pencegahan. Lalu yang dalam dunia investasi, resiko adalah kemungkinan bahwa apa yang sebenarnya kita dapatkan dari investasi akan lebih kecil dari apa yang kita harapkan. Nah, secara umum, resiko adalah kemungkinan kehilangan sesuatu yang kita hargai dan cara kita melihat dari nilai resiko bisa berbeda-beda. Selanjutnya ada pengukuran resiko. Menurut buku manajemen resiko yang ditulis oleh Peter, terdapat 6 analisis yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah analisis probabilitas. Metode ini melibatkan penentuan probabilitas terjadinya risiko dan dampak dalam satuan nilai yang dapat diukur. Lalu selanjutnya ada analisis sensitivitas. Analisis ini digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel yang saling terkait mempengaruhi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada analisis skenario. Metode ini melibatkan pembuatan berbagai skenario untuk memprediksi apa yang akan terjadi dan berapa besar kerugian yang mungkin diperoleh. Lalu yang keempat ada VAR. VAR adalah teknik yang digunakan untuk mengukur potensi kerugian dalam portofolio investasi atau aset dalam kondisi pasar normal selama periode tertentu. Lalu yang kelima ada analisis Monte Carlo. Metode ini menggunakan simulasi komputer untuk memodelkan kemungkinan hasil dari suatu proses yang tidak pasti. Dan yang terakhir ada analisis fault tree dan event tree. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan sistem, sedangkan analisis event tree digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi dari suatu kejadian awal. Nah, kedua metode ini membantu dalam memahami bagaimana kegagalan dapat terjadi dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Resiko sering disebut sebagai nilai yang diharapkan dari hasil yang tidak diinginkan. Ini menggabungkan probabilitas kejadian dengan kerugian yang mungkin terjadi. Contoh sederhananya, misalkan jika Anda melakukan aktivitas X dengan probabilitas 0,01 mengalami kecelakaan dan kerugian 1000, total resiko Anda adalah 10. Ini merupakan hasil mengalihkan probabilitas dengan kerugian. Namun, bagaimana jika situasinya lebih rumit? Misalnya, Anda memiliki dua kemungkinan kecelakaan. Kecelakaan A dengan probabilitas 0,01 mengalami kecelakaan dan kerugian 1000, dan kecelakaan B dengan probabilitas 0,000001 mengalami kecelakaan dan kerugian 2 juta, maka total resiko Anda sekarang adalah 12. Hal ini menunjukkan bahwa bahkan resiko sekecil apapun bisa memiliki dampak yang besar. Ketika resiko sedang dihitung, kita mungkin saja melihat serangkaian kemungkinan konsekuensi yang dihasilkan, tetapi kita jarang menghitung konsekuensi yang tidak terduga, yang menggunakan variabel-variabel lain. Mari kita ambil contoh dua orang pria berjalan di atas tali yang kencang. Mereka berpengalaman pernah menyeberangi Grand Canyon dan gedung pencakar langit. Satu berusia 30 tahun, satunya 40. Tapi mereka melihat risiko secara berbeda. Yang satu hanya menggunakan tongkat keseimbangan dan yang lain memakai sabuk pengaman. Kamu mungkin mengira yang lebih muda lebih nekat, tapi faktanya si muda justru yang menggunakan sabuk pengaman. Dalam banyak kasus, usia tidak menentukan cara seseorang melihat risiko. Di pertambangan, risiko tidak bisa dihindari, tapi bisa dikendalikan. Pengendalian yang baik membuat perbedaan antara selamat atau celaka. Risiko adalah persepsi, tapi saat kontrol gagal, dampaknya nyata. Seperti kata Einstein, untuk setiap tindakan ada reaksi.